Selamat siang. Selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah hadir di webinar hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Saya Ratna dan izinkan saya memandu acara siang ini dengan tema Rahasia Sukses Klinik dengan Digitalisasi. Sebuah sesi inspiratif yang akan mengungkap langsung kisah sukses pengguna sistem Advomed IMR. Hari ini kita kedatangan dua tamu spesial, yaitu yang pertama ada Dr. Elok dari Izora Aesthetic Clinic yang akan berbagi cerita nyata transisi digital di kliniknya. Terima kasih atas kehadirannya Dr. Elok, selamat datang. Halo Mbak Nana, Halo selamat dok, siang semuanya. siang. Terima kasih ya dok sudah hadir. Ya, sama-sama. Oke, baik. Dan di Atmomed kami juga sudah kehadiran dari Mas Arya Putra Dewangga yang merupakan Head of Product Atmomed yang akan mengupas bagaimana teknologi digital bisa jadi kunci kelancaran operasional klinik. Mari kita sambut Mas Arya. Terima kasih sudah hadir. Halo, halo semua. Oke, terima kasih Dokter Elok dan Mas Arya. Baik, saya langsung ke sesi selanjutnya. Sesi ini merupakan talk show interaktif antara kami dari Athomed kemudian dengan Dr. Elok. Di segmen pertama, saya akan ingin mengajak para hadirin Bapak Ibu mendengarkan cerita dan pengalaman dari klinik Izora terhadap pemakaian sistem RME-nya. Baik, yang pertama Dr. Elok, boleh nggak sih cerita sedikit gimana awal mula berdirinya klinik Izora nih dok? Dan seperti apa tantangan-tantangan awalnya sebelum pakai sistem digital dok? Oke, jadi klinik Izora ini berdiri pada tahun 2021 ya Mbak. Oke, Jadi waktu itu baik. kita lagi habis pandemi ya kan, baru Mm, mm, mulai jalan lah itu ini mm, mulai jalan perekonomian dan lain sebagainya ya. Karena kita dulu mm, awalnya itu memang mau buka di tahun 2020 tapi ternyata gak jadi mm, mm. gitu ya. Jadi memang Oh, kita memberanikan oke. diri di tahun 2021 itu dengan segala yang ya seadanya dulu aja gitu. Karena memang kita nggak tahu ya takutnya nanti pandemi lagi gitu kan. Iya. Nah di situ memang dari sistem pendataan pasien dan lain sebagainya itu kita memang semuanya masih pakai paper sekali ya. Jadi termasuk nota, termasuk rekam medis pasien, laporan-laporan itu semuanya kita pakai eh, kertas, pakai buku gitu ya. Nah, sampai akhirnya ternyata biasa kalau misalkan kayak opening gitu ternyata banyak banget kan pasien-pasien yang datang dan lain sebagainya. Nah, disitulah mulai kewalahan untuk pada kunjungan berikutnya ketika kita mau cari rekam medis pasien, gitu kan. Nah, ketika itu kita emang udah ada Mbak pakai salah satu penyedia layanan rekam medis ya. Nah, tapi waktu itu ketika dituntut untuk yang menyambungkan ke Satu Sehat, itu ternyata dari vendornya ini nggak bisa untuk melayani itu, gitu. Jadi akhirnya kita beralih ke Adformed ini. Dan terbantu sekali karena memang sebelum ada pemakaian aplikasi ini kita ternyata ada Zoom juga ya Mbak waktu itu ya. Jadi kayak bimbingan gitu. Jadi semua staff pun akhirnya memahami meskipun nanti tetap kita ada satu yang memang handle tapi semuanya bisa dan sangat mudah untuk digunakan. Itu sih Mbak. Oke, baik. Berarti memang sebelumnya masih manual, kemudian pindah Betul. ke RME, kemudian akhirnya ada di titik dokter nih harus ngerasa pakai RME itu penting gitu ya dok ya. Iya, karena memang Oke. kerepotan untuk mencari ya Mbak ya. Kalau misalkan kayak kunjungan berikutnya itu benar-benar kita harus cara manual nomor berapa ya gitu, rekam medisnya nomor berapa ya, kita Wow, cari kan oke. kerepotan untuk itu. Tapi kalau dengan ini kan kita tinggal searching aja nama pasien nanti bisa muncul sendiri gitu, jadi lebih efektif Oke. ya kalau nggak lama-lama pasien menunggunya. Oke, oke. Berarti tadi juga dokter menyebutkan sudah pernah pakai RME tapi tidak terintegrasi dengan Satu Sehat ya Betul, dok ya. Karena yes, itu sebenarnya dipentingkan sekali untuk klinik atau praktek dokter untuk menghubungkan kliniknya ke Satu Sehat gitu ya dok. yes, betul. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya dok. Saya beralih ke Mas Arya dulu nih.
Mas Arya, boleh nggak sedikit diceritain sebenarnya apa sih visi misi Advomed? Kan tadi sudah bantu banget nih klinik Izora untuk RME-nya dan mungkin bisa disampaikan untuk para klinik-klinik di Indonesia, Mas Arya. Silahkan. Oke, em, ya, selamat siang buat teman-teman semua juga. Eh, Selamat siang juga buat eh, Dokter Elok. Salam kenal. Selamat ketemu juga nih. Baru ketemu juga kita. Em, jadi eh untuk visi dan misi dari Alfamart sendiri, yang pertama visinya Alfamart sendiri adalah menjadi ekosistem digital terdepan yang dapat membantu klinik di Indonesia dari skala kecil sampai besar dalam meningkatkan pelayanan, efisiensi, dan pertumbuhan bisnis melalui teknologi pastinya. Jadi bisa dibilang visi digitalisasi ini bukan hanya menjawab regulasi pemerintah, peraturan pemerintah aja gitu ya. Namun Afamed di sini ingin meningkatkan pertumbuhan bisnis klinik melalui teknologi juga. Dari misinya juga, Afamed ini ingin mempermudah transformasi digital klinik dengan solusi yang terjangkau, mudah digunakan, dan bisa diakses dari mana saja karena berbasis cloud. Jadi Avomed berkomitmen mendampingi klinik bukan cuma dari sisi teknologi, tapi juga edukasi dan strategi manajemen agar klinik nanti tuh bisa berkembang secara menyeluruh dari pelayanan pasien, manajemen stok obat, sampai mungkin analisis datanya juga gitu, Mbak Nana. Oke, wow, bagus sekali ya visi misi Advomed nih untuk ekosistem klinik-klinik di Indonesia. Terus tadi sistemnya juga sudah berbasis cloud, sudah pasti nanti digunakannya jauh lebih mudah ya, Mas Arya ya. Betul, Bagus sekali nih Bapak Ibu bisa menjadi dasar Bapak Ibu untuk membuat sistem digitalisasi di klinik dan dokter praktek mandiri Bapak Ibu. Baik, Dokter Elok, waktu pertama kali nih dikenalkan Advomed untuk kliniknya, gimana sih pengalamannya? Apakah sempat khawatir misalnya dok, sistemnya mungkin ribet atau mungkin beda sama yang sebelumnya, atau merasa ketika tahu Advomed, wah ini sistemnya sangat-sangat oke nih, langsung klik gitu dok pada saat pertama kali dikenalkan? Untuk pertama kali, karena memang kita sudah pernah pakai ERM ya Mbak sebelumnya. Jadi kayak aduh gimana ya gitu. Lebih ribet nggak ya? Karena memang tujuan kita untuk gabung Adfortment adalah untuk terintegrasi dengan Kemenkes ya waktu itu. Jadi memang agak ragu juga. Cuman ternyata ketika chat dengan admin, ternyata ada hari untuk bimbingan itu. Akhirnya ya udahlah kita mencoba. Ternyata enggak sih sistem yang dipakai sederhana juga sih Mbak. Terus mudah juga. Jadi kita lebih lebih mudah lah untuk melakukan transisi dari rekam medis sebelumnya ke Adfortment ini gitu. Oke, berarti user friendly lah ya dok ya Yes, sistem Advomit ya dok dan supportnya juga on bener, time. Kapanpun bener. minta demo juga bisa available Yes. sesuai dengan antrian demo ya dok ya. Wow, berarti secara waktu juga sangat efisien ya dok ketika implementasi ya. Oke, Mas Arya dari sisi Advomed sendiri, seperti apa sih proses onboardingnya itu, terutama biar klinik ini tetap bisa jalan normal sambil transisi ke sistem baru. Pastinya ada klinik yang, aduh takut nih sistemnya nanti jadi ribet atau mungkin jadi lebih lama dong. Nah, dari proses onboarding Advomed, apakah mengganggu atau bisa sambil jalan gitu, Mas? Oke, nah ini pertanyaan yang sering banget ya ditanyain sama klinik-klinik yang mungkin baru reach out dari Avcomed sendiri gitu ya. Mungkin yang belum pernah menggunakan RME atau bahkan yang sudah pernah menggunakan RME dan mungkin khawatir gitu pada pindah sistem yang mungkin bakal ganggu operasional. Jadi kita di Alfamart itu punya proses onboarding yang step by step sebenarnya. Jadi pertama nanti kita bisa bantu setup gitu ya. Terus kita juga ada proses training tim yang training tim klinik gitu ya secara bertahap dan semuanya itu secara online. Kenapa sih kita pilihnya secara online? Karena semua kegiatan training ketika online itu kan menggunakan Zoom gitu ya. Jadi benar-benar dapat di record juga.
kegiatannya, dan nantinya klinik juga kita kasih recordingnya dan dapat dilihat lagi rekamannya sewaktu-waktu. Jadi eh, selain itu juga gitu ya, ketika training selesai dan sekiranya pertanyaan ada yang belum ditanyakan ketika training, kita juga namanya punya tim customer relation yang memang tugasnya berfokus kepada pelayanan dan support pertanyaan-pertanyaan seputar sistem, dan bahkan mendampingi dari onboarding awal untuk input data pasien, data obat, data akun, data staff klinik, dan mungkin lainnya juga. Kita juga punya yang namanya grup komunikasi khusus, jadi kalau ada apa-apa tinggal bisa chat dan nanti langsung dibantu sama tim customer relation kita. Bahkan data lama dari sistem sebelumnya juga kita bisa pindahin nantinya. Jadi nggak mulai dari nol lagi gitu, data-data pasien mungkin nanti. Intinya kita pastiin klinik tuh bisa jalan normal sambil pelan-pelan adaptasi sistem yang baru ini gitu ya, tanpa bikin ribet nantinya gitu. Oke, berarti dikawal terus ya, Mas Arya ya. Dari awal sudah ada trainingnya jangan takut secara online karena justru lebih baik dan lebih bisa mendapatkan record trainingnya. Jadi kalau kalian coba, klinik tinggal buka aja ya untuk recordnya ya. Kemudian tadi menarik nih, ada grup dengan klinik. Wah, tidak perlu ke customer eh, service gitu ya, seperti ke sistem dulu, request dulu, bikin tiket dulu, nggak perlu gitu ya. Jadi langsung chit chat aja di grup antara klinik sama Advomed, dan itu supportnya dipantau selama 24 jam ya Mas Are ya. Betul, betul. Bagus banget nih untuk supportnya, sudah bisa membantu klinik gitu kesehariannya. Baik, Dok, sekarang setelah jalan dengan sistem digital, Dok, efek paling terasa apa sih, Dok, di Izoras? Untuk efek yang paling terasa selama kita udah join digital ini, satu efek efisiensi waktu ya Mbak. Kita nggak perlu Wow, lama untuk nyerekam medis pasien ketika pasien kunjungan gitu ya. Terus habis itu yang kedua, eh, stok obat itu juga kita bisa lebih mudah pantau karena kan memang juga nyambung ke komputer saya kan gitu. Terus habis itu keuangan juga lebih dimudahkan. Dan yang paling penting eh, kinerjanya eh, karyawan itu jadwal dan lain sebagainya itu juga kita lebih mudah untuk mengecek seperti itu. oke. Dan dokter nih kalau aku perhatiin kan suka banget beraktivitas. Lari ya, Dok ya. Jadi masih Iya, bisa pantau klinik ya, Dok, di masih bisa mana aja. pantau klinik di mana aja. Karena tadi berbasis web, dokter bisa lihat di Yes, handphone, nggak perlu buka tab atau laptop benar. atau komputer gitu ya. Jadi bisa, wah ada berapa nih pasiennya ya hari ini gitu ya, Dok. Itu bisa kita cek di handphone kita juga. Oke, nah setelah pemakaian digitalisasi nih, Dok, ada peningkatan pasien nggak, Dok? Oh tentu, tentu Mbak. Jadi karena Oh, memang oke. awal-awal dulu ketika kita cerita sedikit ya. Jadi Ya, ketika boleh. kita masih manual itu benar-benar waktu tunggunya jadi lebih lama Mbak. Sering banget juga kan kita kayak dapat komplain udah secara tindakan memang pasien kalau misalkan ada yang tidak reservasi langsung datang, kadang kan memang kita nggak mungkin tolak ya. Itu udah nunggunya lama, nyarinya lama. Jadi kadang-kadang komplainnya ada di situ juga. Sehingga setelah kita join digital lebih mudah untuk mencari data pasien. Jadi waktu tunggu yang diperlukan juga tidak terlalu lama sehingga pasien juga lebih puas kan tentunya. Iya, Minim betul. komplain juga kita untuk waktu tunggu itu. Karena kepuasan pelanggan adalah nilai yang sangat penting untuk klinik ya, Dok ya. Salah satunya dari Betul. awal sampai akhir harus efisiensi waktu ya, Dok ya. Yes. Oke, Mas Arya, selain Izora nih, ada nggak sih studi kasus lain yang menurut Mas cukup menggambarkan suksesnya digitalisasi di klinik-klinik yang sudah menjadi member Advomed, Mas? Oke, jelas banyak sih tentunya gitu ya, selain klinik Izora tadi yang sudah dijelaskan sama dokter Elok juga gitu ya, untuk efisiensi dari segi reservasi gitu ya, karena kita juga yang dimana punya aplikasi mobile yang namanya Cek Cepat, yang itu bisa digunain sama pasien-pasien dari klinik gitu ya, untuk bisa booking langsung pasien, atau bahkan kalau misalkan tidak sempat buat ke klinik, bisa langsung video call di situ gitu ya. Dan salah satunya ada beberapa gitu ya, klinik-klinik di Alfamart kan juga banyak yang klinik kecil, klinik yang menengah, dan bahkan klinik besar juga gitu. Contohnya kayak kalau klinik kecil yang kayak mungkin Dokter Patek Mandiri gitu ya, yang awalnya klinik kecil di daerah gitu ya, atau Dokter Patek Mandiri di daerah yang sistemnya masih manual gitu, banyak
menggunakan Excel gitu. Tapi setelah pakai Avomed, semuanya jadi lebih tertata gitu. Dari rekam medis sampai laporan-laporan buat mungkin BPJS gitu ya. Tinggal satu klik aja gitu ya, nggak perlu repot lagi pakai Excel gitu ya, pakai manual. Setelah itu juga ada em, pasien-pasien di klinik yang menengah gitu. Contohnya misalkan kayak yang klinik punya persediaan obat gitu ya. Dia tidak perlu lagi ngatur stok obat atau persediaan obat tuh menggunakan sistem lain, karena di sistem kita tuh semuanya sudah bisa di manage juga gitu stok obatnya. Jadi ketika dokter order obat, nanti dibayar di kasir, setelah itu diambil sama pasien, stok obatnya akan terpotong juga. Jadi semuanya terintegrasi gitu, dari persediaan, dari kasir juga. Dan bahkan ada juga cerita dari klinik besar yang antriannya cukup panjang gitu. Kalau kita tahu kan klinik besar tuh antriannya cukup panjang, bahkan antrian ketika menuju ke meja pendaftaran gitu. Nah, di Alfamart sendiri juga ada namanya sistem antrian menuju ke pendaftaran yang sudah terintegrasi juga dengan layar di monitor TV gitu ya. Yang awalnya kalau misalkan manual, kalau kita tahu kita kan pastinya kalau klinik-klinik besar tuh nyiapin kartu kertas manual gitu ya, 01, 02 gitu ya, untuk dikasih, habis itu nanti maju kalau dipanggil. Sedangkan pakai Avomed, semua itu bisa langsung tercetak secara digital, nggak perlu bikin kertas-kertasnya lagi, tinggal dicetak, di print, pemanggilan pun juga langsung dari sistem juga gitu. Jadi bener-bener semuanya terintegrasi semua gitu. Jadi menurut aku tuh digitalisasi itu nanti apa, nggak cuman soal teknologi gitu ya, tapi juga ngebantu kliniknya bisa naik kelas dan siap bersaing juga nantinya. Wow, berarti bisa siap naik kelas ya dari yang belum digitalisasi sudah nanti jadi digitalisasi jadi lebih baik kelasnya sudah menjadi modernisasi ya Mas Arya ya. Dan tadi Betul. itu ada poin bisa booking online ya. Jarang-jarang nih aplikasi RME bisa booking online. Jadi kalau di mana aja pasiennya selama sudah terdaftar bisa booking online melalui website. Nanti klinik sudah bisa aturkan jadwal jadi nggak perlu antri nanti di kliniknya ya Mas Arya ya. Betul. Oke, keren sekali sih untuk sistem yang sudah dibuat untuk menunjang ekosistemnya. Baik, Dok, mungkin boleh share sedikit atau tips singkat aja Dok buat para peserta hari ini yang mungkin masih ragu untuk mulai digitalisasi kliniknya nih Dok. Oke, saran untuk teman-teman semuanya yang baru mulai atau akan berpindah dari manual ke digitalisasi, saya rasa perlu banget ya. Awalnya memang mungkin ragu ya Mbak Nana ya, aku pun sama seperti itu. Tapi ternyata emang harus banget sih. Semuanya lebih tertata, lebih cepat juga. Tadi aku belum pernah pakai yang apa booking online kata Mas Arya, aku belum pernah. Coba deh besok ya, aku coba itu. Sehingga pasien juga lebih ini ya, karena selama ini memang antrian-antrian seperti itu kadang ada yang reservasi, ada yang enggak. Sehingga kadang pasien kan udah aku bilang tadi ada yang mungkin nunggunya lumayan, tapi dengan kita nyari data pasiennya cepat, akhirnya lebih cepat juga. Nanti aku coba ya itu bisa ya dari Anfomed ya untuk booking online ya Mbak Nana ya. Bisa, bisa Dokter Elok. Jadi nanti Bisa ya Mas ya. ya dari mobilenya nanti bisa booking online, janji temu sebenarnya, janji temu offline gitu. Berarti itu pasien-pasien sendiri yang nanti ini ya Mas Arya. Iya, nanti Di pasien-pasien sendiri. handphone pasien ya. Betul, nanti bisa diakses pakai mobile kita, Dok. Cek cepat nanti. Jadi Masuk nanti websitenya cek cepat. betul, nanti masuk masuk website Cek cepat, nanti dikasih sama Mbak Nana, nanti bisa langsung akses, nanti Ya. pasien bisa janji temu offline gitu. Jadi untuk semuanya yang belum berpindah ke digitalisasi, penting banget harus segera melakukan perubahan karena memang semuanya sekarang bergerak dinamis, jadi jangan sampai kalah dengan kompetitor kita. Kayak gitu ya. Oke, baik dok. Nanti untuk link mobile cek cepatnya saya langsung kirimkan hari ini ke dokter. Nanti boleh coba. Karena dari paket dokter sebenarnya juga sudah langsung bisa dengan mobile cek cepat ya dok ya. Oke, Mas Arya terakhir nih ada ajakan atau pesan khusus nggak buat peserta yang mungkin belum mulai digitalisasinya supaya mereka tuh percaya gitu bahwa digitalisasi itu penting gitu Mas Arya. Oke, buat teman-teman mungkin di sini yang belum atau masih ragu gitu ya menggunakan sistem klinik, yang penting adalah mulai dulu aja. Mulai dari hal yang kecil untuk menuju klinik digital yang nantinya pastinya akan berdampak gitu untuk bisnis klinik kalian juga.
mulai dari digitalisasi ke medis, mulai melakukan pencatatan obat secara digital, lalu mungkin nanti antrian digital yang memudahkan pasien di klinik, mulai nanti integrasi step by step proses-proses di lapangan ke dalam digital, itu pasti dijamin akan ngebantu pekerjaan di klinik juga pastinya. Dan yang penting juga cari platform yang benar-benar mengerti di dunia klinik, bukan cuman jualan sistem doang, tapi juga siap bantu dari awal onboarding sampai dengan operasional klinik kalian berjalan. Itu aja paling. Oke, berarti pesannya tuh bagus sekali. Cari platform yang mengerti dunia klinik gitu ya, supaya paham terkait kebutuhan kliniknya gitu. Nah, ini boleh menjadi catatan khusus Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah sangat bagus sekali. Terima kasih banyak Dokter Elok dan Mas Arya. Nggak cuma cerita, tapi juga kasih banyak banyak insight dan semangat buat kita semua yang lagi mengelola klinik. Semoga semakin banyak klinik yang ikut sukses seperti klinik Izora ya dok ya. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih atas informasinya. Jangan kemana-mana dulu Mas Arya dan Dokter Elok. Nanti setelah ini kita akan buka sesi Q&A. Baik. Gimana udah lumayan terinspirasi dengan obrolan sebelumnya, Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut, aku mau ajak main dulu nih. Kita mau ice breaking dulu ringan, biar suasananya makin cair dan seru. Kita akan main tebak gambar. Saya akan tampilkan dua gambar, lalu teman-teman atau Bapak Ibu semuanya tebak itu maksud jadi dua kata apa. Nanti yang mau jawab, saya akan minta untuk raise hand di Zoom-nya. Kemudian open mic, yang paling cepat jawab dengan benar akan dapat hadiah Rp100.000 e-wallet. Gimana? Sudah siap? Kita uji coba dulu ya, Bapak Ibu ya. Baik, gambar pertama. Baik, saya mungkin jelaskan ulang terkait mekanisme kuisnya. Nanti pada layar akan tampil soal berupa rangkaian gambar seperti petunjuk dari kata yang harus ditebak. Untuk menjawab audiennya, sekali lagi saya infokan, harus raise hand di Zoom. Panitia dan MC memilih audiensnya dengan raise hand terlebih dahulu untuk menjawab. Saat menjawab, audiens dipersilahkan membuka mic. Jika jawaban benar, maka akan langsung dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tetapi jika jawabannya salah, maka panitia dan MC akan memilih audiens lain untuk menjawab. Kesempatan akan terus diberikan sampai ada audiens yang menjawab dengan benar atau menyesuaikan durasi yang sudah ditentukan ya, Bapak Ibu. Kita mulai untuk uji cobanya. Wah, ini makanan yang paling disukai oleh warga Indonesia nih. Sebelahnya ada makanan, sebelahnya ada salah satu alat yang digunakan oleh kita ya sehari-hari ya. Kira-kira ada yang ingin raise hand? Wih, mana? Silakan Bapak Ibu. Oke, dari Apotek Katrina boleh teman-teman Apotek Katrina. Mana? Petenis handal ya, Kak? Petenis handal, coba kita kunci ya Bu untuk Oke. jawabannya. Baik, kita buka untuk jawabannya. Yang benar adalah, wow, benar Petenis sekali. handal. Selamat. Wow, baru uji coba langsung bisa jawab ya teman-teman Apotek Katrina. Terima kasih atas supportnya. Kenapa pakai putih? Ya, betul. Petenis handal, dok. Baik. Untuk gambar selanjutnya nih, wah, ada artis sebelah kiri, sebelah kanannya nih. Apa ya? Ember mungkin ya? Mungkin ada yang bisa menebak? Saya Oh. hitung 1 sampai 3, 2. Boleh? Oke, tidak ada. Saya lanjut buka jawabannya ya. Dan jawabannya adalah, ya, knalpot. Baik, kan ada orang kenalan plus pot ya. Oke, sudah siap. Tadi pemanasan sudah 2 kali, berarti sudah siap nih sama gamesnya nih. Kita mulai di hitungan ketiga, saya akan buka gambarnya. Dan Bapak Ibu bisa menjawab, bisa minta tolong timnya yang di klinik supaya bekerja sama menjawab pertanyaannya. Oke,
1, 2, 3. Ya, saya kasih clue, sebelah kiri gambar pahlawan, sebelah kanan gambar yang disukai semuanya ya, tapi ada Ya. notnya dalam bahasa Inggris nih. Ayo teman-teman klinik yang lain atau audiens lainnya mungkin. Saya ikutan mikir loh, Mbak. Nah, wah terima kasih Mas Arya. Saya hitung mundur ya. 3, 2, ada? Mumpung belum 1 nih. 1. Sayang sekali yang ini belum bisa terjawab. Saya buka jawabannya ya. Ya, Apa Bang? iya jawabannya padahal di dunia Bapak dan Ibu semua ya, Kemenkes. Oke, tenang saja, masih ada pertanyaan lagi. Sudah siap timnya semua untuk konsentrasi? Oke, saya buka untuk gambarnya. Iya, ada gambar orang lagi moto sebelah kiri, pakai apa ya? Kemudian ada gambar, Medali. Ikut Medali. mikir ya. iya boleh dok. Dari Klinik Santa Ana Maria mungkin bisa jawab. Oh, aku tahu ini. Ya, Dokter Aku Elok tahu boleh ini. kok. Jawab Ibu Ira. Oh, berarti Hah? dari Klinik Izora nih. Ibu Ira. Harus angkat tangan dulu Bukan ya, medik. Mbak. Oke, angkat tangan dulu. Jawab. Sebentar, tadi yang duluan dari Perfect Smile atau Izora? Saya tahu. Oke, dari Perfect Smile dulu ya. Silakan tim Perfect Smile untuk buka jawabannya. Open mic ya, Bapak Ibu Perfect Smile. Kami. Perfect Smile, kami hitung 1 sampai 3. Oke, wow, rame-rame nih. Pasti kompak nih kliniknya. Boleh di-unmute Bapak Ibu semuanya? Mute-nya belum ke mic-nya, mungkin bisa di-open. Yuk, Ayo jawablah. ayo saya hitung 1 sampai 3 jika tidak ada suaranya. Atau boleh di-chat ke kami? Apa? Rekam medis itu. Komedi. Rekam medis, coba kita buka ya. Apakah benar nih jawabannya dari tim Perfect Smile? Atau ini. 5, 4, 3, 2, 1. Wow, benar. Congratulations, Perfect Smile. Timnya kompak nih berarti nih ya. Oke, nanti tim Perfect Smile boleh chat ke kami nomor yang ingin dikirimkan hadiahnya. Nanti kita kirimkan sebesar Rp100.000 ya. Terima kasih sudah ikut join untuk pertanyaan selanjutnya. Nanti tidak ikut join dulu ya. Oke, baik terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Karena tebak gambarnya hanya ada 1 kali hadiah, maka kalau sudah terjawab saya sudahi. Terima kasih sudah sangat terinspiratif ya dengan tebak gambarnya. Tadi sudah seru banget ya ice breaking-nya. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang sudah banyak ditunggu-tunggu nih, yaitu demo langsung sistem AdvoMed IMR. Buat teman-teman yang baru pertama kali dengar AdvoMed apa ya? Kok namanya AdvoMed ya? Gitu. AdvoMed ini sebenarnya sebelumnya kita adalah cek cepat. Nah, AdvoMed ini berdiri di bawah naungan brand cek cepat. Jadi kita sekarang namanya adalah AdvoMed IMR by cek cepat. AdvoMed adalah solusi digital untuk manajemen klinik dari pendaftaran pasien, rekam medis elektronik, sampai laporan untuk menunjang klinik semuanya sudah terintegrasi. Nah, hari ini tim AdvoMed akan tunjukkan langsung seperti apa sih alur penggunaannya di klinik. Jadi, Bapak Ibu bisa dapat gambaran bagaimana sistem ini bekerja dan kenapa banyak klinik akhirnya memutuskan untuk digitalisasi. Langsung saja kita sambut dengan sales kami dengan Mbak Sansan dari tim AdvoMed. Silakan Mbak Sansan.
Oke, baik. Terima kasih, Mbak Nana. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sasun Febrianti dari Advomed IMR by Cepat yang akan memberikan sedikit gambaran tentang sistem Advomed. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam sistemnya, kita perkenalan dulu nih ya dari Advomed. Jadi, Advomed itu berdiri pada tahun 2021 sebagai Advomatrix yang meluncurkan platform kesehatan inovatif untuk meningkatkan manajemen rumah sakit dan klinik di Indonesia. Di sini kami menghadirkan adanya Advomed IMR khusus untuk klinik dan praktik mandiri. Lalu kita ada Advomed Hospital IMR di bawah brand Cek Cepat untuk rumah sakit. Nah, di sini sistem kita sudah terintegrasi oleh Satu Sehat, BPJS Kesehatan, dan Mobile JKN serta sudah terverifikasi oleh Kemenkes dan Komdigi. Di sini kami memiliki beberapa layanan di mana satu aplikasi kami bisa digunakan untuk seluruh jenis layanan klinik. Lalu kami di sini memiliki layanan 24 jam termasuk akhir pekan dan libur nasional. Lalu kita adakan training user 1 sampai 2 kali pertemuan online. Kita ada real-time dashboard, fitur notifikasi pasif, dan solusi klinik berbasis website. Jadi nanti dokter dan para audiens bisa langsung login melalui website aja, dan nanti bisa diakses menggunakan handphone, tablet, PC, maupun laptop. Di sini kita juga sudah ada Customer Service Excellent, di mana Customer Relationship and Compliance akan dibantu oleh saya mulai dari proses pengenalan produk hingga pembuatan akunnya. Lalu di sini kita juga ada tim supportnya yang akan membantu mulai dari proses pelatihan, entry data, dan layanan 24 jam. Kita juga ada tim IT yang siap siaga untuk mengatasi masalah pada sistem pengguna. Nah, di sini kita ada sistem package. Jadi di Advomed ada paket DPM, paket Lite, paket Plus, paket Pro, dan paket Max. Di sini kita punya fitur, kita punya sistem unggulan yaitu ada di paket Plus, di mana paket Plus ini sudah mendukung beberapa fitur. Yang pertama ada dashboard, modul pendaftaran, modul rawat jalan, rekam medis elektronik, modul farmasi dan kasir. Ada laporan rawat jalan dan detail transaksi, sudah mendukung BPJS Piker, ada telekonsultasi melalui video call, layanan 24 jam, laporan penerimaan kasir, 1 sampai 2 kali pelatihan online, lalu sudah mendukung 6 sampai dengan 20 user, serta multi-polling. Di sini kita juga sudah sediakan web mobile cek cepat untuk pasien. Setelah itu, kita juga sudah mendukung untuk monitoring stok dan stok online. Mungkin kita bisa masuk ke dalam sistemnya untuk sedikit memberikan gambaran paketnya itu di mana ya. Oke, jadi nanti data dan para audiens akan langsung dihadirkan oleh dashboard. Dashboard ini ditujukan untuk melihat data real time mulai dari kunjungan pasien laki-laki, perempuan, pasien baru, pasien lama, dan pasien datang kembali serta rata usianya. Setelah itu, nanti dokter langsung dihadirkan untuk melihat data rawat jalan hari ini, data rawat jalan per bulan dan per tahun, serta di sini kita bisa lihat juga untuk kunjungan data pasien per bulan, pasien per dokter, dan kunjungan pasien per usianya nih, di rata usia berapa. Lalu di sini kita juga sudah ada untuk melihat akumulasi ICD-10. Oke, setelah dari dashboard, nanti dokter bisa melakukan penambahan antrian. Di sini kita juga ada fitur atau modul antrian, yang dimana nanti dokter bisa membuat antrian pasien melalui modul ini. Lalu kita juga sudah ada fitur untuk melakukan panggilan antrian beserta dengan display antriannya di sini. Oke, setelah itu nanti sudah melakukan pendaftaran antrian, nanti kita bisa masuk ke modul pendaftaran. Nanti di modul pendaftaran, dokter dan para audiens bisa langsung tambah pendaftaran per pasien baru dengan cukup mengisi nama, jenis kelamin, dan tanggal lahirnya saja. Nanti kalau sudah, bisa disimpan. Setelah disimpan, dokter juga nanti bisa melakukan penjadwalan pasiennya nih, mau berkunjung di hari apa dan di jam berapa tepatnya. Setelah itu, nanti bisa diklik simpan. Oke. Setelah itu kita bisa masuk ke pada bagian rekam medis. Kalau di sini untuk melihat untuk rekam medis dari pasien itu sendiri. Tapi di sini juga kita bisa melihat untuk pasien yang sudah kita daftarkan. Nanti kita tinggal pilih nama pasien yang sudah didaftarkan, lalu kita klik IMR. Setelah kita klik IMR, nanti kita akan langsung pindah kepada bagian rawat jalan dari pasien yang sudah kita daftarkan tadi. Setelah itu nanti langsung dihadirkan oleh catatan perawat pada bagian pemeriksaan vital. Nanti di sini ada pemeriksaan vital, ada catatan SOAP dari perawat juga yang bisa diisi terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa langsung pindah ke catatan dokter.
pada bagian catatan dokter. Nanti di sini ada SOAP, ada diagnosa utama yang bisa diisi. Setelah itu kita di sini juga ada 4 grafik yang sudah mendukung, mulai dari grafik paru, grafik wajah, grafik gigi odontogram, dan di sini kita juga ada grafik tubuh yang bisa diisi sesuai dengan pemeriksaan pasiennya. Setelah itu kalau kita scroll sedikit, di sini kita ada obat-obatan yang sedang diminum, riwayat perjalanan penyakit, tujuan perawatan, rencana rawat, dan instruksi medis. Untuk yang ini, dokter bisa isi sesuai dengan kebutuhan. Kita masuk ke anamnesa. Di anamnesa ini untuk melihat jenis keluhan, riwayat penyakit, maupun riwayat pengobatan, serta riwayat alergi maupun makanan ataupun obat. Setelah itu, kita bisa masuk ke diagnosis. Di diagnosis ini, nanti dokter bisa memberikan diagnosa ICD-10 dengan cukup mengklik di sini untuk dipilih, mulai dari kodenya atau keterangannya. Lalu nanti dokter bisa tentukan sebagai diagnosa utama atau sekunder. Setelah itu, kita bisa masuk ke dalam peresepan obat. Nanti dokter tinggal klik aja pada bagian obat-obatan dan dosis, lalu ditentukan untuk aturan pakai dan instruksi lainnya berserta dengan kuantiti. Bila sudah melakukan peresepan, dokter juga bisa memberikan rujukan pasien ke laboratorium atau radiologi. Nanti tinggal dipesan aja pada bagian nama pemeriksaan. Kalau ada catatan bisa diinput di sini. Kalau di sini kita ada tindakan, misalnya ada beberapa tindakan di dokter praktik mandiri maupun klinik kecantikan, klinik gigi, dan lain sebagainya. Dokter bisa input aja untuk tindakan apa yang ingin diambil, lalu dilakukan oleh dokter dan perawatnya siapa. Dokter pun bisa memberikan catatan serta hasilnya di sini. Oke, kita masuk ke langkah terakhir. Di sini dokter ada rencana tindak lanjut yang di mana dokter itu wajib untuk mengisi mulai dari catatan pulang, prognosanya, serta kondisi pasien pada saat pulang. Di sini kami juga sudah memiliki beberapa template surat, yang di mana nanti dokter sudah bisa membuat untuk surat rujukan, surat sehat, surat sakit, infant consent, dan general consent. Di sini kami sudah memiliki template-nya, namun bila template ingin diubah sesuai dengan template yang ada di klinik, itu pun juga bisa. Kemudian di sini kita sudah ada 2 fitur juga nih yang mendukung. Yang pertama di sini untuk unggah dokumen. Nanti dokter bisa unggah untuk hasil laboratoriumnya bisa. Nanti di sini juga bisa untuk unggah surat menyurat seperti surat rujukan tadi juga bisa. Kalau di logo imaging ini kita bisa gunakan untuk klinik kecantikan maupun praktik gigi yang membutuhkan before after seperti itu. Atau hasil radiologi juga bisa diinput pada bagian imaging ini. Setelah itu kita bisa masuk kepada bagian modul farmasi. Di modul farmasi ini kita akan melakukan validasi apakah obat-obatan yang sudah diresepkan tadi sudah sesuai. Nanti kita tinggal pilih nama pasiennya, lalu kita klik rinci. Bila obat-obatannya sudah sesuai, nanti kita bisa cetak kwitansi resep beserta dengan harganya. Kita bisa cetak untuk label obatnya dan kita bisa cetak untuk resepnya saja bila pasiennya melakukan pembelian obat di luar. Setelah itu, kita bisa masuk ke langkah terakhir, yaitu kasir. Di kasir ini, nanti kita bisa klik di sini transaksi yang belum selesai untuk melihat transaksi yang belum selesai, seperti itu. Dan nanti kita bisa klik tutup order dari pasien yang sudah melakukan konsultan. Lalu, nanti biayanya akan keluar semua nih di sini, setelah kalau misalnya ada kekurangan. Nanti dokter dan perawat bisa klik di sini untuk tambah biaya, menambah biaya layanan atau jasa, atau ternyata menambah obat-obatan. Lalu nanti bisa langsung diklik menghitung, dia langsung menghitung secara otomatis. Bila sudah, nanti kita bisa masuk kepada bagian pembayaran. Di bagian pembayaran nanti kurang lebih gambarannya seperti ini. Nanti ada tanggal pembayaran, jenis payment, dan metode pembayaran yang akan disesuaikan dengan metode bayar yang ada di klinik. Setelah itu nanti ada jumlahnya. Dan nanti dokter juga bisa langsung cetak. Seperti itu. Oke, kalau sudah selesai dengan pasien, dokter juga bisa cek-cek nih di sini. Ada persediaan atau biasa kita sebut dengan inventory. Jadi nanti dokter bisa mencatat mulai dari catatan penerimaan barang masuk. Nanti kurang lebih gambaran seperti ini. Jadi ada keterangan obat yang masuk, kuantitasnya, kesediaannya, batch berapa, tanggal kadaluarsa, biaya satuan, total biaya, dan biaya pembulanan. Nanti dokter bisa langsung cetak juga. Setelah itu, nanti kita bisa masuk ke setelah transaksi dan silpa.
Nanti dokter tinggal pilih aja kategori mana yang mau kita cocokkan nih stok transaksi dan sisanya. Seperti itu. Bisa langsung disesuaikan. Dan di sini kita ada fitur untuk penyesuaian stok. Penyesuaian stok itu nanti misalnya yang kuantitas yang ada di sistem dan di lapangan itu berbeda, nanti dokter tinggal ubah aja di sini. Misalnya jenis obatnya apa, kuantiti yang ada di sistem adalah 15. Kalau di lapangan ada 17, nanti tinggal ditambahkan 2. Nanti dia akan langsung berubah. Nanti tinggal diklik simpan kalau sudah. Oke, kita masuk ke bagian yang paling akhir, yaitu laporan. Di sini, pada paket plus, dokter akan mendapatkan seluruh laporan yang ada di sini. Kita contohkan salah satunya, di laporan detail transaksi, dokter bisa tarik datanya dari kapan, sampai kapan, itu juga bisa. Nanti setelah itu, nanti kita tinggal klik search, nanti dia akan muncul semua, dan untuk seluruh data yang dokter tarik, dokter bisa ekspor menjadi Word, menjadi Excel, menjadi CSV, diprintkan maupun dijadikan PDF. Ini berlaku untuk seluruh jenis laporan yang ada di paket plus. Oke, yang kurang lebih seperti itu untuk paparan sistemnya. Kita bisa masuk ke dalam detail price list-nya nih. Oke, ini untuk package detailnya. Jadi kita ada 3 tenor nih. Di pertama ada di 3 bulan, itu harganya 570.000. Di 6 bulannya itu 1.020.000 dan di 12 bulannya itu 1.800.000 ya. Jadi memang di paket Advomed ini kita menyediakan diskon 5 sampai dengan 25%. Seperti itu. Oke, kita masuk ke after demo flow. Jadi misal daripada dokter dan audiens berminat untuk berlangganan di Advomed, nanti kita akan buatkan invoice payment. Setelah dilakukan pembayaran, kita akan buatkan WhatsApp group assessment yang berisikan tim dokter dan tim support dari Advomed. Kita berikan sebanyak 2 orang, nanti yang akan siap membantu segala kebutuhan maupun kendala dari klinik selama 24 jam berlangganan. Nanti kita akan buatkan MOU agreement yang bisa disepakati secara bersama. Lalu kita akan lakukan data entry. Data entry ini gratis dari tim support kami. Jadi nanti kami yang akan inputkan pertama kali, mulai dari data obat, alat kesehatan, harga, nama dokter, dan poli. Setelah itu nanti kita bisa lakukan sistem training. Jadi ketika dokter training, sistemnya juga sudah terisi seperti itu. Nanti kita tinggal onboard aja dan implementasi produk dari Advomed seperti itu. Oke. Nah, kita di sini ada price list khusus untuk para audiens yang mengikuti webinar Advomed Talk. Jadi di sini kita ada 3 tenor, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, dan di 12 bulan. Khusus untuk di 3 bulan, kita akan berikan 5% potongan. Di 6 bulan, kita akan berikan 15% potongan. Dan di 12 bulan, kita akan berikan diskon 25%. Untuk tenor dari 6 bulan dan 12 bulan ke atas, nanti dokter akan dapatkan free 2 bulan dari kami, khusus untuk yang mengikuti Advomed Talk pada hari ini. Oke, terkait informasi lebih lanjut, dokter bisa hubungi kami melalui Instagram kami @advomed.id maupun website kami www.advomed.id serta WhatsApp kami di 0811 1181 1756. Oke, mungkin kurang lebih paparan dari saya cukup sampai dengan sekian. Bila ada kurang kata, mohon maafkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sansan. Wah, luar biasa ya demonya dari tim Advomed barusan. Sekilas gambarannya sudah bisa dilihat. Semoga Bapak Ibu makin kebayang gimana sistem ini bisa bantu klinik jadi lebih efisien, modern, dan tertata. Mbak Sansan, mau nanya dong, klinik apa aja sih yang udah pakai sistem Advomed nih? Oke, tentunya yang paling pertama adalah klinik Izora ya, Mbak. Oh ya, Kemudian ada pasti. Perfect Smile, ada Apotik Katrina. Jadi memang kita sudah mendukung juga nih untuk klinik kecantikan, apotik, klinik gigi, dan klinik bersalin seperti itu. Wah, berarti dari klinik gigi, kecantikan, atau klinik spesialis kandungan berarti sudah bisa menggunakan ya. Tadi sistemnya ada gigi, ada gambar gigi gitu ya. Dan nanti untuk kandungan pun juga bisa mendukung gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Sansan atas demonya hari ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang masih penasaran atau punya kendala serupa di kliniknya, ini saat yang pas banget buat konsultasi langsung. Silahkan, Bapak Ibu bisa drop pertanyaan di kolom Q&A di chat. Nanti saya akan langsung bertanya, saya akan bacakan. Nanti
untuk sesi jawab ini akan dijawab oleh Dokter Elok atau Mas Arya gitu. Dan bisa juga akan dijawab oleh Mbak Sansan nantinya. Boleh? Silahkan Bapak Ibu. Nah, terkait pertanyaan, ada hadiah menarik juga nih Bapak Ibu. Ada 2 pertanyaan terbaik, akan kami berikan hadiah masing-masing e-wallet Rp100.000. Boleh Bapak Ibu yang sudah hadir? Baik, pertama dari Bapak Gus Afif. Kalau untuk praktek mandiri akupuntur, apa bisa, Kak? Baik, mungkin yang bisa jawab dari Mbak Sansan atau Mas Arya? Oke. Kalau klinik akupuntur sebenarnya kalau pemeriksaannya sama, seperti ada rekam medis juga, seperti rawat jalan biasa, seharusnya sih bisa digunakan ya. Paling nanti kalau misalkan mau tahu lebih spesifik akupuntur kebutuhannya apa, nanti bisa dijadwalkan demo lagi saja dengan nanti sales kita gitu. Kita juga punya sih dokter akupuntur yang subscribe juga sebenarnya sama kita beberapa. Oke. Berarti Pak Agus sudah terjawab ya bahwa sistem Adcomed ini sudah bisa mendukung untuk praktek mandiri akupuntur karena memang modulnya tadi ada bisa digunakan untuk rekam medis akupuntur. Nanti kalau Pak Agusnya ingin didemokan lagi secara lengkap, boleh menghubungi nomor kami. Nanti kita jadwalkan demo segera. Terima kasih Mas Arya atas jawabannya. Boleh? Satu kali lagi pertanyaan dari para hadirin yang sudah join. Terima kasih Pak Agus. Nanti untuk hadiahnya akan kami WhatsApp langsung ya. Boleh, ada lagi Bapak Ibu hadirin yang ingin bertanya. Sayang jika dilewatkan. Ada satu kali. Oke, ada Dokter Yudit. Silahkan Dokter Yudit, mungkin mau open mic. Eh, baik Mbak, mohon maaf saya Ya, off. ya. Saya kebetulan baru join ikut yang plus ya. Mm-mm. Saya praktek mandiri, belum bekerja sama dengan BPJS. Tetapi kalau nggak salah itu instruksi Kemenkes itu bahwa semua dokter praktek itu ke depannya harus masuk di laporan satu sehat. Mm-mm. Yang saya mau tanyakan, saya baru staff saya lagi mengisi data-data. Mm-mm. Tapi selama ini kan manual, Mm-mm. penomoran rekam medisnya itu kan kayaknya tidak sesuai aturan ilmu-ilmu rekam medis ya. Terus nanti kalau join itu apakah pasien itu saya sebaiknya nomor baru lagi atau bagaimana ya? Oke, baik. Terkait nomor Ah, rekam ah. medis bisa dibantu jawab. Berarti nomor rekam medis yang sudah ada, apakah ketika join harus membuat nomor rekam medis baru lagi gitu ya, Dok ya? Iya. Oke, Oke. silakan. Terima kasih, Dok. Silakan Mbak Hmm. Sansan atau Mas Arya bisa bantu jawab. Oke. Ya betul dok, kalau misalkan nanti em, eh, udah menggunakan Avomed, pastinya nanti akan bisa terkoneksi dengan Satu Sehat. Nanti tinggal ketika sudah subscribe, nantinya bisa menghubungi customer relations, and habis itu nanti bisa dibantu untuk menghubungi Satu Sehat. Asal nanti paling nanti dibantu saja kliniknya sudah make sure sudah mendaftar akun juga di Satu Sehatnya agar bisa mendapatkan kode API yang bisa nanti dikoneksikan. Kalau untuk nomor rekam medis, di rekam medis kita pasti akan mulai dari awal, tapi jangan khawatir karena kalau di sistem kita ada pencatatan rekam medis manualnya. Jadi rekam medis manualnya tetap bisa dicatat gitu ya. Dan di rekam medis Avomed juga bisa nanti dipilih mau pakai 6 digit atau 8 digit gitu ya. Eh, yang penting intinya di Avomed nanti tetap bisa dicatat nomor rekam medis manualnya di dalam sistem kita. Itu paling semoga bisa menjawab. Iya Mas, saya sudah join di Satu Sehat sih selama ini. Cuman ketika dipresentasikan itu kok ini menarik ya, ke depannya, apalagi tadi dokternya bilang lebih efisien ya. Dulu waktu COVID itu kan statusnya takut tertular ya. Ya, ini mungkin kalau elektronik mungkin lebih hemat, nggak butuh kertas banyak. Terus kalau
resepnya itu kalau misalnya pasiennya langsung, saya kebetulan ada apotek, jadi dia langsung beli di situ, nggak usah dicetak kayak resepnya, kecuali pasiennya mau beli di luar. Terus kalau kayak obat-obat narkotik itu kan, kalau nggak salah harus di print ya Mas, untuk Ya, laporan narkotik. ya bisa dok tentunya. Jadi nanti di farmasi kita ada namanya modul farmasi. Di modul farmasi nanti kita bisa yang namanya buat apotek juga bisa gitu. Jadi tanpa ada pemeriksaan dulu, nanti bisa beli obat gitu ya, dan kita bisa catat dan kita juga bisa bayar di kasir. Dan setelah itu juga kita juga bisa mencetak resep-resep yang sudah tadi kita order tadi gitu. Kita cetak Hmm. untuk misalkan mungkin mau diresepkan gitu, atau mungkin nanti bisa dicetak juga sih, labelnya juga bisa dicetak gitu sih dok. Oke, baik, terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Mas Arya dan terima kasih atas pertanyaannya Dokter Yudit. Selanjutnya ini ada Dokter Syaiful yang sudah raise hand tadi. Boleh dok untuk open mic? Eh, Terima kasih kesempatannya. Eh, yang mau saya tanyakan berhubungan dengan BPJS ya. Terkadang seperti saya di klinik misalnya, klinik yang satu itu kan sudah kerjasama dengan BPJS dalam hal rawat inapnya, klinik pertama rawat inap. Nah terkadang ketika kita klaim ke BPJS, BPJS kan suka agak macam-macam ya. Jadi kalau ketika ada keterangan-keterangan yang harus kita isi ternyata nggak diisi, yang itu suka jadi alasan apakah itu nanti bisa di apa dipermudah gitu ya. Karena kita kalau buat laporan kan kalau ngejelimet gitu sepertinya BPJS suka mempersulit gitu. Apakah nanti itu bisa di apa diperbaiki atau bagaimana gitu untuk ininya untuk laporannya. Mungkin itu dulu ya pertanyaannya. Baik, boleh dibantu jawab Mas Arya? Mau sekali. Oke, untuk laporan BPJS ya, kayak tadi untuk bridging ya Pak berarti. Iya iya. Ya, nanti untuk bridging sebenarnya bisa disesuaikan juga sih. Nanti tinggal sebenarnya kalau BPJS juga sebenarnya ada ketentuan juga kan ya, ada mungkin data-data yang mandatori atau harus wajib diisi sebenarnya kan jadinya. Sebenarnya kalau ada memang hal-hal yang harus diisi gitu ya oleh BPJS, sebenarnya pasti kita juga harus di kolom di pemeriksaan di Alfamart juga pun juga harus tetap diisi gitu, karena biar nanti sistemnya bisa mengirim data-datanya ke BPJS. Sebenarnya itu sih gitu. Nanti mungkin kalau lebih lanjutnya butuh support kita juga nanti bisa langsung on Zoom aja Pak Dok ya. Jadi bisa bisa nanti dibantu sama tim terkait kita gitu untuk mungkin penjelasan lebih lanjutnya. Oke, nanti setelah join dok, biasanya kita akan kasih panduan dan arahan terkait bridging BPJS dan Satu Sehat gitu ya Mas Arya ya. Jadi jangan khawatir ketika join nanti kita bantu untuk panduannya bisa terbridging ataupun terintegrasi dengan Satu Sehat gitu ya dok. Oke oke. Ya. Baik, terima kasih dok atas pertanyaannya. Tadi saya lihat ada pertanyaan dari Santa Ana Maria, sudah dibantu jawab oleh tim support kami ya, dokter tim klinik Santa Ana. Semoga menjawab. Nanti jika memang ini diskusikan, boleh ke tim support kami, kita siap bantu. Baik, kalau begitu untuk Dokter Saiful, kami akan berikan e-wallet sebesar Rp100.000. Nanti boleh WhatsApp ke kami terkait nomornya, atau jika memang sudah ada, nanti kita akan infokan melalui WhatsApp ya dok ya. Terima kasih banyak dok atas pertanyaannya. Baik. Ya. Baik. Nah, sebelum kita tutup acara hari ini, kami juga punya pengumuman spesial untuk seluruh peserta yang hadir. Tadi mungkin Mbak Sansan sudah infokan ya. Dari Advomed ini ada beberapa paket, ada DPM, Light, Pro,
Pro, Plus, dan Max. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jika ingin diskusi lebih lanjut, boleh langsung WhatsApp. Dan khusus untuk peserta webinar hari ini, jika Bapak Ibu berlangganan minimal 6 bulan, dapat free 2 bulan gratis. Jadi bayarnya 6 bulan, dapatnya 8 bulan. Jadi totalnya 8 bulan pemakaian, lebih hemat. Dan tadi harganya juga sudah didiskon ya Bapak Ibu. Jadi kapan lagi jangan sampai dilewatkan. Dan penawaran ini hanya berlaku untuk peserta yang hadir saja. Kami tunggu konfirmasinya di 7 hari ke depan. Kalau masih ragu, tenang saja, tim Advomed siap bantu proses onboardingnya dari step by step dan bisa konsultasi juga sesuai kebutuhan klinik Bapak Ibu semuanya. Jadi pastikan jangan lewatkan untuk penawarannya, bisa hubungi langsung tim kami di WhatsApp sebentar untuk nomornya. Ya, untuk nomornya ada di 0811 1181 1756. Bapak Ibu boleh screenshot nomornya atau bisa langsung WhatsApp ke nomor kami. Kami siap untuk menanggapi pertanyaan dan penawaran demo lagi. Baik, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dari awal hingga akhir. Terima kasih juga untuk narasumber inspiratif kita dari Dr. Elok dari Izora Klinik dan Mas Arya Putra Dewangga dari Head of Product Advomed atas cerita dan insight-nya yang luar biasa siang ini. Sangat bagus sekali. Semoga sesi ini bisa membuka jalan untuk klinik Bapak Ibu mulai melakukan digitalisasi dengan langkah yang tepat. Jangan lupa follow akun Instagram kami di @advomed.id untuk update konten-konten edukatif dan nanti jangan lupa cek WhatsApp hari ini, nanti kita berikan juga promonya. Sampai ketemu di sesi berikutnya dan semoga sukses untuk digitalisasi klinik Bapak Ibu semuanya ya. Saya Ratna pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat Iya, siang. Mbak Nana, makasih Mbak Nana, Terima Mas kasih Arya, Dokter Elo. semuanya. Terima kasih Mas Arya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Dok.